Dari Ardilase di Stasiun Gambir kita beralih ke Pelabuhan Merak, ada Rizky Nasiyah di sana. Rizky, bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak saat ini bisa Anda gambarkan? Ya, baik Glory dan juga pemirsa, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak dan untuk pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak ini sendiri saat ini memang masih terpantau lengang, belum ada kepadatan yang berarti di Pelabuhan Merak ini sendiri. Dan memang dari pantauan kami tadi sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 6.21 waktu Indonesia Barat ini memang dari tadi sudah ada beberapa kendaraan pribadi yang masuk ke Pelabuhan Merak, namun ini memang tidak sampai membuat kepadatan ataupun Pelabuhan Merak yang penuh akibat kendaraan pribadi ini. Dan memang untuk data terakhir yang dikirimkan oleh ASDP itu sendiri itu berdasarkan data Posko Merak, terpantau kapal yang beroperasi sejak H-1 sebelum Lebaran itu ada 44 unit kapal yang dioperasikan dengan realisasi penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera itu terdapat di 73.883 orang atau turun 22% jika dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 94.388 orang. Dan untuk kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H-1 sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah itu mencapai 8.732 unit atau turun 13% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9.999 kendaraan. Dan sedangkan kendaraan roda 4 itu mencapai 8.218 unit atau turun 28% jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 11.370 unit. Dan untuk total truk pada tahun ini yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakaheni itu juga mengalami penurunan yang paling signifikan, yaitu sampai 46% jika dibandingkan tahun lalu, yang mana untuk tahun ini realisasi kendaraan yang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak itu sebanyak 497 unit jika dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 913 unit. Dan sedangkan untuk total bus itu yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakaheni ini juga terlihat menurun sebanyak 17% jika dibandingkan tahun lalu, yang mana realisasi diberangkatkan pada tahun ini itu sebanyak 323 unit dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 388 unit. Dan memang Glory, kita lihat secara total akumulatif, namun pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu di Pelabuhan Merak ini sendiri itu justru mengalami kenaikan untuk total penumpang yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakaheni maupun total kendaraan yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakaheni ini sendiri. Dan untuk penumpang ini naik 4% jika dibandingkan tahun lalu dengan realisasi penumpang yang diberangkatkan itu ada 874.929 orang, yang mana jika kita runut dari H-10 hingga saat ini itu sudah ada 1 juta lebih orang yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak ini menuju Bakaheni. Dan untuk total kendaraan yang menyeberang itu tercatat 211.293 unit pada H-1 sebelum Lebaran, naik 2% jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 263.000 unit. Dan memang ini ada beberapa alasan yang menjadi kenaikan dari penumpang maupun kendaraan yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak ke Bakaheni. Ini ada 2, yaitu yang pertama itu karena ada relaksasi kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan ASN work from anywhere atau kerja dari mana saja seperti itu sejak H-10 sebelum Lebaran. Dan ini menjadi salah satu poin masyarakat ingin mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Ini juga didukung dari pemerintah yang merelaksasi kebijakan juga untuk anak sekolah itu liburnya dimajukan, yang pada tahun lalu sebelumnya itu diliburkan H-7 sebelum Lebaran, tapi saat ini untuk tahun ini itu H-10 sebelum Lebaran itu anak sekolah sudah diliburkan, sehingga memang masyarakat memilih untuk mudik lebih awal sejak H-10 Lebaran untuk menghindari puncak arus mudik kemacetan yang terjadi di tanggal 28 hingga 29 Maret 2025 yang memang menjadi tanggal puncak arus mudik itu sendiri. Dan untuk arus balik sendiri, Glory dan juga pemirsa, itu diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2025, di mana ini
dekat dengan ASN dan juga anak sekolah yang nantinya akan kembali beraktivitas. Dan untuk di Pelabuhan Merak ini sendiri, ini terdapat 3 pelabuhan yang dioperasikan, yang mana untuk Pelabuhan Merak ini dikhususkan untuk mobil atau kendaraan roda 4. Kemudian untuk Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 atau motor yang nantinya akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan untuk Pelabuhan BBJ atau Bandar Bakau Jaya ini dikhususkan untuk bus. Dan pihak ASDP dan juga pemerintah itu menerapkan beberapa solusi untuk menghindari kemacetan dan juga mengurai kemacetan dan juga kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak ini sendiri. Yang kemarin sempat diterapkan ada single ticketing system, yang mana jadi pada H-5 sebelum Lebaran penjualan tiket untuk kelas dermaga reguler dan juga dermaga eksekutif ini disamakan harganya, sehingga untuk masyarakat reguler ini bisa mendapat fasilitas premium untuk dermaga eksekutif juga. Sementara demikian, Glory, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.